Wabarakatuh. Saya Zeni Aulia dari Prodi KPI semester 1, mahasiswi STAI Unisi Lampari. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pengantar ilmu komunikasi dan menjawab beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang komunikasi sebagai pengantar? Sebutkan dan jelaskan. Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan terlebih dahulu. Komunikasi sebagai pengantar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara membujuk dan bertujuan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan. Tujuan akhirnya ialah agar orang lain mau melakukan sesuatu tindakan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi pesan atau komunikator. Dengan demikian akan terjadi suatu perubahan sebagai hasil atau efek dari pesan yang diterima. Dalam hal ini penerima pesan disebut sebagai komunikan. Baik, saya juga akan di sini menyebutkan beberapa komunikasi. Komunikasi lisan yang pertama, yang kedua komunikasi tertulis, dan komunikasi visual. Adapun tingkatannya yaitu komunikasi individu, komunikasi antar individu, dan komunikasi antar kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana memahami ilmu komunikasi menurut para ahli, serta bagaimana perkembangan komunikasi dengan ilmu-ilmu. Sini saya akan menjelaskan menurut saya komunikasi menurut para ahli. Dengan cara menerapkan pada kehidupan sehari-hari seperti menggunakan metode komunikasi sebagai sumber komunikator, teknik komunikasi memberi pesan message, yang bentuk komunikasi dengan saluran media komunikasi. Tujuan komunikasi, tujuannya mempererat tali persaudaraan baik antar individu maupun antar kelompok dan berfungsi komunikasi sosial, ekspresif, ritual, instrumental. Adapun juga perkembangan komunikasi dengan ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu komunikasi berkembang dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama, periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Periode kedua yaitu periode antara tahun 1960 sampai Perang Dunia Kedua yang disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Dan yang ketiga adalah periode setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an. Periode ini disebut sebagai periode konsolidasi. Yang keempat, periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Setiap periode memberikan karakteristik tersendiri terhadap penekanan bidang studi dan konteks peristiwa komunikasi. Baiklah, sampai pada pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara menjelaskan teori komunikasi menurut para ahli. Saya akan menjelaskan menurut ahli Kurt I. Hovland, menyatakan bahwa ilmu komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari upaya yang sistematis dalam merumuskan secara tegas mengenai asas-asas penyampaian informasi dan pembentukan terhadap pendapat serta sikap. Dalam hal ini melalui suatu proses guna merubah perilaku orang lain. Oleh karenanya, seorang komunikator terlebih dahulu harus memahami segi kejiwaan dari penerima pesan. Yang kedua, dari ahli
Harold D. Laswell mengutamakan bahwa dalam proses komunikasi harus mencakup kelengkapan dari unsur-unsur sehingga menjadi efek yang diterima. Unsur-unsurnya adalah komunikator, yaitu per orang atau lembaga memberikan pesan kepada audiens atau halayak secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua adalah pesan. Pesan yaitu materi yang disampaikan merupakan objek dari informasi yang menjadi bahasan. Dan yang ketiga, media, sarana penghubung dan penerima pesan digunakan oleh komunikator maupun komunikan dalam menyampaikan pesannya. Yang keempat, komunikan. Komunikan ini adalah perorangan atau lembaga yang menerima pesan informasi dari pihak komunikator. Yang kelima adalah efek, yaitu hasil yang dapat dilihat sebagai pengaruh diterima atau ditolaknya suatu isi pesan atau informasi. Yang ketiga, menurut ahli Wilbur Scruggs menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu perwujudan persamaan makna antara komunikator dan komunikan. Komunikasi tidak hanya tukar pendapat tetapi mencakup lebih luas. Artinya suatu proses penyampaian pesan di mana seseorang atau lembaga tersebut berusaha mengubah pendapat atau perilaku si penerima pesan atau penerima informasi. Baik, saya akan menjelaskan yang keempat. Menurut Edward de Paris, adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lembaga tertentu yang mengandung arti dan dilakukan oleh penyampai pesan untuk ditunjuk kepada penerima pesan. Yang kelima, menurut stimulus response, menunjukkan komunikasi sebuah proses aksi reaksi beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda non-verbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang kelima adalah Berlo. Komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, sumber, yaitu komunikator. Yang kedua, pesan, yaitu pesan. 3, yaitu saluran media. 4, itu penerima komunikan. Sekian penjelasan dari saya tentang pertanyaan terkait pengantar komunikasi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.